What's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Wicked yang dirilis pada tahun 2024. Film kali ini sendiri juga diperankan oleh salah satu top tier S cewek gua yang tak lain dan tak bukan, dia adalah Neng Ariana Grande. Tak luput juga, di film ini kita akan diberitahukan mengenai latar belakang dari villain ikonik yaitu Wicked Witch yang ternyata dia merupakan seorang yang baik di masa lalu. Dan bagaimanakah Wicked Witch bisa berubah menjadi villain yang kejam, keji, dan juga psikopat? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa, intro dulu cuy. Di sebuah negeri bernama Negeri Oz, kita pun diperlihatkan di provinsi bagian Negeri Oz yang bernama Munchkinland terdapat sebuah gubernur yang bernama Pak Trop. Pak Trop terpaksa meninggalkan istrinya di rumah karena dia ada beberapa pekerjaan yang pada akhirnya dia pun berpamitan kepada sang istri dan pergi meninggalkan rumahnya. Nggak berselang lama setelah kepergian dari sang suami, tiba-tiba istrinya ini kedatangan seorang tamu yang ternyata tamu itu sendiri merupakan seseorang yang berotot dan dia ternyata selingkuhan dari sang istri. Mereka pun berdansa, menikmati malam bersama dan ditutup oleh hal-hal yang tak senonoh. Tentu saja akibat perselingkuhan itu, sang istri pun mendapatkan seorang momongan dan di hari ini tepat adalah hari kelahirannya dan setelah berhasil melahirkan, bayi itu ternyata kulitnya berwarna hijau. Warna kulit itu tentu aja mengagetkan semua orang yang berada di sana, terlebih lagi bayi itu ternyata dapat menerbangkan segala barang yang berada di ruangan tersebut. Dan bayi itu pun diberikan nama Elphaba. Beberapa tahun kemudian, istri dari Pak Trop ternyata hamil lagi dan agar mencegah hal yang sama terulang, Pak Trop menyuruh sang istri untuk meminum bunga susu yang sangat banyak. Akan tetapi, akibat efek samping dari meminum bunga susu yang sangat banyak, setelah melahirkan istri dari Pak Trop ternyata meninggal dan dilalahnya anak mereka juga mendapatkan kelainan. Di mana kakinya sedikit kecil dan tak dapat berjalan, jadi hanya bisa berjalan dengan menggunakan kursi roda. Dan anak keduanya diberikan nama Nesaros. Di suatu hari, di saat Elphaba sedang bermain dengan adiknya, Elphaba bercerita bahwasannya dia pengen banget pergi ke sebuah tempat bernama Kota Zamrud untuk bertemu dengan seorang penyihir agung. Karena Elphaba pengen banget bahwasannya penyihir agung dapat merubah kulitnya menjadi kulit normal seperti orang-orang pada umumnya. Gak lama berselang, tiba-tiba para pembuli datang ke sana untuk mengejek Elphaba maupun sang adik yang membuat Elphaba merasa geram dan tanpa sengaja mengeluarkan kemampuan sihirnya. Setelah itu, beberapa tahun pun berlalu, di mana Nesaros maupun Elphaba sudah tumbuh dewasa dan di saat ini Pak Trop dan Elphaba sedang mengantarkan Nesaros untuk masuk ke dalam universitasnya, yaitu sebuah universitas ternama di negeri Oz. Universitas itu bernama Universitas Sis. Tentu saja kedatangan Elphaba ke sana menuai banyak sekali kontroversi karena orang-orang melihat Elphaba dengan raut wajah aneh, ya tentu saja karena kulitnya berwarna hijau. Elphaba tentu aja udah terbiasa akan hal itu, namun gak lama berselang datanglah seseorang yang cantik dan juga idaman, dia bernama Galinda. Di mana Galinda merupakan seorang yang kaya, baik hati, dermawan lah, pokoknya udah perfect dari segala aspek. Akan tetapi Galinda ini kaget ketika melihat Elphaba yang berada di sana. Dia pun langsung berkata spontan jikalau dia udah menjadi penyihir hebat, dia akan membantu Elphaba dengan merubah warna kulitnya. Sontas hal itu sendiri langsung menuai banyak pujian dari orang-orang yang berada di sana. Namun Elphaba sendiri hanya tersenyum begitu saja. Dikarenakan Elphaba tahu Galinda menjanjikan suatu hal yang belum tentu dia bisa lakukan. Setelah itu, murid-murid baru pun diminta untuk pergi ke aula sebelum pergi ke kelas mereka masing-masing. Dari situlah Pak Trop yang khawatir kepada Nesaros meminta sang kakak untuk menemani adiknya sampai ke aula. Awalnya Elphaba menolak karena dia bukanlah murid baru dan gak ada wewenang dia untuk masuk ke dalam. Namun karena Pak Trop kekeh, ya mau gak mau Elphaba pun nurut-nurut aja. Setelah semua murid sudah berkumpul di aula, datanglah pemimpin dari universitas itu bernama Nyonya Moribel yang menyambut mereka semua.
Setelah berpidato membakar semangat api-api para muridnya, dari situlah Nyonya Moribel pun membagikan kamar mereka masing-masing yang dimana satu kamar bakal diisi oleh 2 orang. Salah satu staf lalu menyapa Nessa dengan ramah dan berencana untuk membawa Nessa sampai ke kamarnya, akan tetapi tiba-tiba langkah itu dihentikan oleh Elphaba yang datang. Elphaba dengan baik-baik berkata kepada staf itu biar dia aja yang membawa adiknya, jadi staf itu tinggal menunjukkan kamarnya karena dia diperintahkan oleh sang ayah, abis itu dia akan pergi. Namun staf itu takut karena skin Elphaba yang berwarna hijau membuat dia pun agak sedikit menjauh dan langsung membawa Nessa untuk pergi dari sana. Karena muak dengan staf itu, apalagi ini merupakan waktu terakhirnya dengan sang adik, Elphaba yang kesal tanpa sengaja mengeluarkan kemampuannya. I am honored to help her. Bring you there myself. Miss Cardwell, I promise my father. Tentu saja melihat akan hal itu semua orang pun langsung ketakutan, apalagi adiknya yaitu Nessa yang ternyata merasa kesal kepada sang kakak karena kakaknya ini terlalu overprotective. Nessa lalu berkata kepada sang kakak dia akan ke kamarnya seorang diri tanpa bantuan sang kakak. Setelah itu Elphaba berencana meninggalkan tempat itu, namun tanpa sengaja langkahnya terhenti oleh Nyonya Moribel yang ternyata tertarik dengan kemampuan yang diperlihatkan oleh Elphaba. Nyonya Moribel langsung menawarkan biaya siswa full terlebih lagi dapat dilatih oleh dirinya secara langsung, namun Elphaba menolaknya karena sang ayah pasti nggak suka. Dan sang ayah pasti juga nggak mengizinkan dirinya untuk kuliah di sini. Mendengar akan hal itu tentu saja Nyonya Moribel langsung berkata semua itu bakal dia yang urus. Karena sebelumnya Galinda ini nyari perhatian kepada Nyonya Moribel pun mengutus Galinda untuk satu kamar dengan Elphaba. Mendengar akan hal itu, Galinda pun sedikit shock dan ya untuk menjaga image-nya dia pun manut-manut aja. Nyonya Moribel langsung mengajak Elphaba untuk berkeliling sebentar, dimana di saat itulah Nyonya Moribel berkata bahwasannya teknik kemampuan sihir dari Elphaba tinggal diasah dikit aja agar dia dapat mengendalikannya. Jikalau Elphaba dapat mengendalikan kekuatan sihirnya, dijamin Elphaba bakal menjadi penyihir hebat dan dapat berkesempatan untuk bertemu dengan penyihir agung di kota Zamrud. Mendengar akan hal itu, Elphaba pun memohon kepada Nyonya Moribel untuk mendapatkan izin dari ayahnya karena cita-cita dirinya adalah bertemu dengan penyihir agung. Nyonya Moribel pun langsung tersenyum melihat akan hal itu. लेकिन मेरे पापा इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। फिक्र मत करो, उन्हें मनाना मेरा काम। अल्फबा, तुम्हारा शिज में स्वागत है। Lalu saat Elphaba telah tiba di kamarnya, tanpa diduga kamarnya ini telah dipenuhi pernak-pernik Galinda, yang dimana Galinda berkelak awalnya dia udah memesan kamar pribadi. Galinda langsung menunjukkan sebuah ruangan kecil untuk Elphaba, namun Elphaba yang melihat akan hal itu pun langsung menggeser semua barang-barang dari Galinda. Karena tentu saja kamar ini harus dibagi dua dengan dirinya, maka dari itulah Elphaba langsung menggeser beberapa barang ke side-nya milik Galinda. Galinda yang kepo dengan apa yang dilakukan oleh Elphaba menanyakan bagaimanakah caranya Elphaba melakukan hal itu dengan mengangkat beberapa meja maupun bangku di ruangan aula sebelumnya. Elphaba lalu mengatakan dia juga nggak tahu bagaimanakah caranya dia melakukan hal itu. Karena Galinda masih terus-terusan nanya, Elphaba pun langsung berteriak dia bener-bener nggak tahu bagaimanakah cara mengendalikan kekuatannya. Memorable? Deal? How did you do it? Tell me. Oh no, I've never known. Sejak saat itulah Galinda maupun Elphaba tidak akur satu sama yang lain dan bahkan saling menyindir. How much she wants to be. Here it is, but of course I'll care for I know that's how you'd want me to see my roommate unusually and exceeding Blonde. Di suatu hari, Galinda ini makin cemburu dengan Elphaba karena Elphaba makin hari makin dekat dengan Nyonya Moribel yang dimana Nyonya Moribel adalah idola dari Galinda. Nggak lama kemudian kelas pun dimulai, dimana kelas ini sendiri merupakan sebuah kelas pelajaran sejarah yang ternyata diajarkan oleh seorang hewan. Dimana hewan ini ternyata merupakan seorang profesor yang bisa berbicara maupun berpikir layaknya manusia. Dia bernama Dr. Dilamon. Dari situlah Dr. Dilamon pun menyuruh mereka semua untuk menyebutkan namanya masing-masing agar dia bisa ingat ke depannya. Setelah semua orang telah menyebutkan namanya masing-masing, sekarang adalah gilirannya Galinda. Namun ternyata sang dosen tak dapat menyebutkan nama Galinda dengan tepat. Karena tentu aja sang dosen adalah hewan yang tentu saja memiliki sedikit perbedaan dengan manusia, yaitu dia sedikit cadel. Jadi sang dosen bisanya hanya menyebutkan nama Galinda, namun Galinda nggak setuju, dia pun mengejek-ngejek sang dosen sampai di mana dihentikan oleh si Elphaba.
Elphaba menyampaikan kepada semua orang yang menertawakan Dr. Dilamon, di mana dia menyampaikan bahwasannya nggak semua orang itu sama dan juga sempurna. Setelah mendengar akan hal itu, semua orang pun terdiam, termasuk juga dengan Galinda, dan Dr. Dilamon pun langsung melanjutkan pembelajarannya. Di mana di zaman dahulu kala di negeri Oz, banyak banget dosen-dosen hewan seperti dirinya yang dapat berbicara dan juga berpikir seperti manusia. Banyak dari mereka yang mengajar di universitas ternama lainnya, salah satunya juga ada di Universitas Sis. Waktu itu tuh banyak banget. Namun akibat kemunduran negeri Oz, salah satunya adalah air yang mulai menipis, makanan mulai tak panen. Hal itu sendiri membuat para manusia mulai menyalahkan para hewan, menghukum mereka, menghakimi, dan juga melakukan vandalisme anti hewan dan hal-hal lainnya. Lalu sang dosen berencana menyiapkan papan tulis, akan tetapi tanpa diduga di papan tulis itu ada sebuah ujaran kebencian, yaitu hewan harusnya dilihat bukan didengar. Ternyata ujaran kebencian itu bukan sekali dua kali, melainkan udah berkali-kali, yang tentu saja ditunjukkan untuk hewan-hewan yang pintar. Dr. Dilamon yang kesal langsung membubarkan kelas di hari itu juga. Is responsible for this. Class dismissed. Dr. Dillon. Miss Elphaba, you don't have to. Thank you. You're very kind. Sementara itu di ruangan pribadinya, Nyonya Moribel ternyata sedang melakukan kelas privat dengan Elphaba, di mana dia memerintahkan Elphaba untuk mengangkat koin yang berada di sekitaran mereka. Elphaba berusaha menggunakan kemampuan penuhnya demi mengangkat koin itu, akan tetapi dia masih gagal. Nyonya Moribel langsung berpikir bagaimanakah caranya mengeluarkan kemampuan dari Elphaba, sampai di mana dia pun tahu bagaimanakah caranya dengan menyinggung tentang insiden kelas tadi siang, yaitu di kelas Dr. Dilamon. Mendengar akan hal itu, Elphaba pun sontas langsung emosi karena dia merasa Dr. Dilamon telah didiskriminasikan. Tak boleh ada satu orang pun aslinya yang saling menghina satu sama yang lain, karena mereka semua juga tentu saja tidak sempurna. Dan tiba-tiba On order. Absolutely remarkable. tentu saja melihat akan hal itu, Nyonya Moribel pun sontas terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Elphaba. Setelah itu di malam harinya kita pun diperlihatkan Dr. Dilamon yang pergi secara tergesa-gesa, hingga membuat Elphaba yang merasa curiga pun langsung berusaha mengikutinya secara diam-diam. Sampai di mana Elphaba melihat Dr. Dilamon yang masuk ke sebuah rumah di tengah hutan, di mana rumah itu sendiri ternyata diisi oleh hewan-hewan yang dapat berbicara dan juga berpikir seperti manusia. Di sana, Dr. Dilamon ternyata menyampaikan sebuah pesan yang baru saja dia dapatkan. Ternyata para hewan pintar berencana akan dibungkam oleh para manusia. Mereka yang berani melawan atau berani berencana membuat sebuah organisasi berencana akan ditangkap lalu dibikin tidak bisa berbicara kembali. Mendengar akan hal itu, Elphaba pun langsung syok dan merasa kasihan dengan para hewan saat ini, dan tanpa sengaja menginjak ranting di belakangnya. Para hewan yang mendengar akan hal itu pun pada cabut semua untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, kecuali Dr. Dilamon yang ternyata itu merupakan daerah dirinya. Dia pun membukakan pintu dan menanyakan siapa yang datang, lalu Elphaba pun muncul, hingga Dr. Dilamon pun syukur karena ternyata itu adalah Elphaba. Elphaba pun lalu masuk ke dalam dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan para hewan saat ini. Dr. Dilamon menjelaskan kepada Elphaba bahwasannya mereka semua berusaha dibungkam oleh para manusia dan bahkan rekan-rekan mereka telah hilang di luar sana. Elphaba berjanji kepada Dr. Dilamon untuk mengembangkan kemampuan sihirnya untuk bertemu dengan penyihir agung agar bisa menyampaikan tentang keluh kesah para hewan. Dr. Dilamon yang mendengar akan hal itu langsung berkata kepada Elphaba untuk jangan membicarakan tentang pertemuan mereka saat ini, apalagi tentang yang Elphaba dengar sebelumnya. Karena tentu saja bisa membahayakan Dr. Dilamon termasuk juga dengan rekan-rekan dirinya. Dr. Dilamon lalu menyuruh Elphaba untuk berjanji dan langsung pergi saat ini juga karena sudah malam gini bahaya Elphaba kalau masih di luar. Elphaba pun langsung manut-manut aja dan pada akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, tanpa diduga Elphaba ini tertabrak oleh seseorang pengendara kuda. Dia bernama Pangeran Fiero yang sedang terburu-buru untuk pergi ke tempat yang dia tuju. Pangeran Fiero awalnya sedikit kaget ketika melihat warna kulitnya Elphaba, namun dia langsung bersikukuh untuk mengajak Elphaba naik kuda bersama dirinya dan akan diantarkan ke tempat tujuannya Elphaba. Sebagai permintaan maaf karena sebelumnya dia tabrak, namun Elphaba sendiri menolaknya dengan berkata dia bisa berjalan kaki. Pangeran Fiero pun oke-oke aja karena itu kemauan dari Elphaba. Mereka pun lalu berpisah.
Pagi harinya, berita pun viral di mana-mana mengenai ternyata Pangeran Fiero merupakan mahasiswa pindahan ke Universitas SIS. Sontas hal itu sendiri menarik perhatian para ciwi-ciwi yang penasaran dengan kegantengan Pangeran Fiero dan berencana untuk menemuinya. Begitu juga dengan Galinda yang langsung dandan heboh untuk bertemu dengan Pangeran Fiero. Setelah bertemu, dari situlah Galinda pun berlaga seperti tour guide-nya Pangeran Fiero. Mengajaknya untuk berkeliling sampai tiba di perpus di mana di sana Pangeran Fiero tanpa sengaja bertemu kembali dengan Elphaba. Dia pun menyapanya, namun seperti biasa Elphaba cuek begitu aja. Dengan nyanyian, Pangeran Fiero berusaha mengajak mereka semua untuk datang ke pesta dan sayang berada di Ostas Ballroom malam ini, namun mereka semua tuh awalnya menolak. Karena tentu saja mereka semua ini takut dimarahi oleh Nyonya Moribel karena belum mendapatkan izin dari Nyonya Moribel. Namun Pangeran Fiero berkata jikalau ketahuan nanti dia yang bakal tanggung jawab 100% karena party adalah party. Mendengar akan hal itu, para mahasiswa pun langsung heboh bukan main dan akan datang ke pesta malam nanti. Leave me. I've been kicked out of enough of them, but I say why invite? Dancing through life, life's more painless for the brainless. Singkat waktu, di malam harinya, Galinda dan juga dua temannya sedang dandan sehedon mungkin untuk mendatangi pesta nantinya. Salah satu teman dari Galinda membuka sebuah kotak yang ternyata kotak itu berisikan sebuah topi penyihir dan Galinda berkata topi penyihir itu berasal dari neneknya. Topi itu sangat jelek jadi dia tak akan menggunakan topi itu di pesta nantinya. Mendengar akan hal itu teman-teman dari Galinda pun kepikiran akan sebuah ide. Kenapa enggak topi itu dikasih aja kepada Elphaba agar Elphaba dapat menggunakan topi itu di pesta nantinya. Mendengar akan hal itu tentu saja Galinda pun setuju. Nggak lama kemudian Elphaba pun datang. Teman-teman dari Galinda pun langsung izin cabut duluan dan kesempatan itu diambil oleh Galinda untuk menyerahkan topi pemberian neneknya kepada Elphaba. Dia pun mengajak Elphaba untuk datang ke pesta nanti malam dan berharap topi pemberiannya dipakai oleh Elphaba karena ini cocok dengan kostumnya Elphaba. Mendengar akan hal itu, Elphaba yang awalnya nggak mau ikut datang ke pesta langsung terharu ketika mendengar perkataan dari sahabatnya, apalagi ini merupakan hadiah yang baru saja pertama kali dia dapatkan. Jadi selama hidupnya, Elphaba belum pernah mendapatkan hadiah oleh siapapun. Terharu bukan main dan mengira Galinda merupakan orang yang benar-benar baik. Dari situlah Elphaba pun langsung mendatangi Nyonya Moribel. Di saat itulah Elphaba pun berkata kepada Nyonya Moribel, dia pengen banget sekelas dengan Galinda di kelas private nanti. Jikalau Galinda nggak ada, dia bakal mengundurkan diri dari kelas private tersebut. Mendengar akan hal itu, Nyonya Moribel sedikit merasa kesal kepada Elphaba, namun ya mau gimana lagi, dia pun pada akhirnya setuju dengan tawarannya Elphaba dan menerima Galinda juga sebagai murid private dirinya. Di acara pesta yang sedang berlangsung, tanpa diduga Nyonya Moribel tiba-tiba datang di sana. Kedatangan Nyonya Moribel bukan untuk memarahi mereka semua, melainkan untuk menyerahkan sebuah tongkat kepada Galinda dengan berkata bahwasannya Elphaba menginginkan dia sekelas dengan Galinda. Maka dari itulah Galinda diangkat menjadi murid pribadinya seperti Elphaba. Tentu aja mendengar akan hal itu, Galinda pun langsung merasa senang apalagi ketika melihat tongkat sihirnya. Namun di waktu yang bersamaan dia juga sedikit merasa bersalah kepada Elphaba. Karena sebelumnya ngasih topi jelek kepada Elphaba. Nggak lama berselang Elphaba pun datang ke dalam pesta itu lalu semua orang pun terdiam. Elphaba jalan begitu aja dan bahkan nari di tengah-tengah itu. Semua orang pun mengejeknya seperti kostumnya jelek, narinya nggak jelas, dan hal-hal lainnya. Menyadari dirinya berhutang budi dengan Elphaba, Galinda pun langsung mengajak Elphaba untuk menari bersama. Walau mereka berdua menari nggak jelas, Elphaba pun langsung nangis karena ini merupakan kali pertama dia diterima dan bahkan mendapatkan seorang sahabat. Menyadari Elphaba menangis, Galinda pun langsung memeluknya yang membuat situasi pun cair dan pesta kembali dilanjutkan. Sang adik juga bahkan terharu melihat akan hal itu. Tentu aja setelah kejadian itu, Galinda maupun Elphaba menjadi sahabat dekat dan bahkan Galinda ini sering banget ngasih beberapa tips kepada Elphaba agar Elphaba dapat diterima oleh banyak orang. Tips-tips itu sangat bermanfaat bagi Elphaba yang sekarang sudah memiliki teman jauh berbeda dengan dirinya di masa lalu.
Setelah itu di suatu hari, mereka pun masuk lagi ke kelasnya Dr. Dilamon. Namun ternyata di hari itu adalah hari terakhir Dr. Dilamon mengajar. Dia pun juga menolak bunga pemberian Elphaba dengan berkata sambil berbisik itu demi kebaikan Elphaba itu sendiri. Belum sempat kelas dimulai sama sekali, beberapa pihak kepolisian langsung datang di sana dengan menangkap Dr. Dilamon dengan beralasan bahwasannya para hewan udah nggak boleh ngajar. You can't permit this. But I shall continue speaking out! That's quite enough. Elphaba langsung berdiri dan berniat untuk menolong Dr. Dilamon, namun tanpa diduga dia mengajak teman-temannya yang lain, namun teman-temannya nggak ada yang mau karena terlalu beresiko. Gak lama berselang, pengganti Dr. Dilamon pun muncul sambil membawa seekor anak singa dengan mengatakan bahwasannya mulai dari sekarang mereka harus membiasakan mengandangkan para hewan. Sambil memukul-mukul anak singa itu yang mulai ketakutan. Melihat akan hal itu, Elphaba pun merasa kesal dan tanpa sengaja dia lagi dan lagi mengeluarkan kemampuan sihirnya. Di mana semua orang langsung tertidur kecuali dirinya dan juga Pangeran Fiero. Dia meminta Pangeran Fiero untuk membantu dirinya mengeluarkan anak singa itu dan membawanya ke tengah hutan. Remains the same. Let me show you. Got to do something. What is happening? Well, you coming? Come on. Setelah kepergian Elphaba dan juga Pangeran Fiero, nggak lama kemudian Nyonya Moribel pun datang ke kelas dan terkejut ketika melihat semua orang yang berada di sana tuh pingsan. Dia pun menyadari ini merupakan ulah dari Elphaba. Nyonya Moribel pun tersenyum ketika melihat kemajuan itu dan langsung pergi ke ruangannya untuk menuliskan sebuah surat ke penyihir agung di kota Zamrud. Beralih kembali di tengah hutan, di mana di sana Elphaba sangat berterima kasih banget kepada Pangeran Fiero yang telah membantunya sampai sejauh ini. Pangeran Fiero ternyata sependapat dengan Elphaba, di mana dia menyampaikan tentang ketidaksukaannya dengan pemerintahan sekarang, apalagi menyudutkan para hewan-hewan. Mereka semua tuh semacam gak salah apa-apa tapi dikambing hitamkan dengan suatu alasan yang tidak jelas. Dari situlah Elphaba pun seakan menyukai Pangeran Fiero, namun dia sadar tentang dirinya yang bukanlah siapa-siapa. Di keesokan harinya, balasan surat dari kota Zamrud yaitu dari penyihir agung Oz pun tiba, di mana di surat itu dia meminta Elphaba untuk datang ke kota Zamrud. Tentu saja teman-temannya yang melihat akan hal itu pun langsung memberikan selamat kepada Elphaba. Lalu di siang harinya, Elphaba pun dianterin oleh teman-teman kelasannya untuk pergi ke stasiun yang ternyata udah ada kereta yang disiapkan untuk Elphaba pergi ke kota Zamrud. Galinda pun lalu berbincang-bincang bersama dengan Elphaba. Galinda menyampaikan mungkin dia akan kesepian ketika Elphaba pergi nanti. Elphaba hanya ketawa sambil mengatakan bukannya ada Pangeran Fiero yang akan nemenin Galinda nantinya. Namun Galinda menyangkalnya dengan menyampaikan bahwasannya sikap Pangeran Fiero udah berubah semenjak ditangkapnya Dr. Dilamon. Nggak lama berselang, Pangeran Fiero pun tiba. Dia menyampaikan aspirasinya bahwasannya dia bukan berubah sikapnya kepada Galinda, melainkan dia hanya kesian kepada para hewan yang dikekang. Menyadari keputusan kedua temannya, Galinda pun akan ikut setuju dengan aspirasi teman-temannya. Dia menyampaikan kepada teman-temannya yang lain dengan berkata dia akan merubah namanya. Bukanlah Galinda, melainkan menjadi Gelinda seperti apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Dilamon sebelumnya. Hal itu sendiri akan dia lakukan untuk mendukung pro para hewan. Teman-teman yang lain langsung tepuk tangan mendengar akan hal itu, sementara Elphaba dan juga Pangeran Fiero hanya tersenyum saja. Gak lama kemudian, Pangeran Fiero menyerahkan sebuah bunga kepada Elphaba untuk selalu mengingat bunga itu, dan gak lama kemudian Pangeran Fiero pergi karena ternyata dia sedih atas kepergian Elphaba yang akan pergi ke kota Zamrud. Gak lama kemudian, Elphaba pun langsung naik ke atas kereta karena waktu sudah mulai berjalan. Namun tanpa diduga, Galinda kelupaan bahwasannya peta kota Zamrud masih ada di tangan dirinya. Galinda pun langsung berlari mengejar ritme kereta untuk menyerahkan peta itu. Namun tanpa diduga, Elphaba malahan mengajak si Galinda untuk ikut bersama dirinya ke kota Zamrud. Karena dia memiliki sebuah ide dan mengajak Galinda untuk naik ke atas kereta bersama dirinya, Galinda pun langsung setuju. Just come with me. Why couldn't possibly? This is your moment. Singkat waktu, mereka pun tiba di kota Zamrud, di mana di saat itulah mereka pun berkeliling dan juga bernyanyi untuk melihat seisi kota. Sampailah mereka berdua ini tiba di sebuah acara show gitu yang menjelaskan tentang kilas balik ribuan tahun lalu mengenai negeri Oz.
Jadi di masa lalu terdapat dua penyihir hebat yang dimana mereka berdua saling menulis mantra-mantra sihir di sebuah buku dan buku itu sendiri disebut sebagai buku Grimmery. Di mana mereka yang dapat membaca buku itu bakal mendapatkan kemampuan yang jauh luar biasa dan bahkan dapat melindungi negeri Oz. Sampai tibalah di sebuah masa di mana di masa itu ternyata nggak ada yang bisa membaca buku Grimmery satu orang pun. Akibat hal itu sendiri, kekacauan berada di mana-mana dan bahkan negeri Oz ini semacam diliputi awan tebal yang jikalau kalian lihat isi dalamnya hanyalah ada kejahatan. Suatu ketika datanglah seseorang yang dimana orang itu adalah penyihir agung Oz yang dapat membaca buku Grimmery dan dari situlah negeri Oz pun kembali pulih seperti yang kita lihat sekarang. Membuat semua orang ceria lagi dan bahkan bisa hidup normal seperti dahulu kala. Elphaba dan juga Glinda langsung masuk ke dalam istana penyihir agung Oz dan di sana mereka pun langsung disambut oleh para penjaga yang mengizinkan mereka masuk akibat memiliki surat undangan. Di dalam Elphaba dan juga Glinda lalu disambut lagi oleh kera penjaga bernama Chistery yang akan membawa mereka menemui sang pemimpin utama yaitu penyihir agung Oz. My name is Elphaba Throp. You're Osmus? Mereka berdua diminta masuk ke sebuah ruangan dan ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah patung raksasa dan dialah penyihir agung Oz. Setelah sedikit ditanya-tanya, mereka berdua pun sontas ketakutan. Lalu gak lama kemudian patung itu pun mati dan ternyata penyihir agung Oz yang asli adalah manusia pada umumnya. Setelah sedikit menjahili mereka berdua, penyihir agung Oz selalu mengajak mereka berdua untuk berkeliling dan memperlihatkan sebuah replika kecil negeri Oz. Di sana terdapat miniatur dirinya dan juga sebuah miniatur kecil yang ternyata miniatur kecil itu adalah Elphaba. Penyihir agung berencana untuk membangun negeri Oz jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dan mengajak Elphaba untuk join bersama mereka. Penyihir agung Oz lalu berkata kepada Elphaba apa keinginan yang pengen dihujudkan oleh Elphaba hingga dengan simpel Elphaba mengatakan dia pengen banget para hewan terbebas. Tidak terkekang seperti sekarang. Dia pengen banget penyihir agung Oz untuk membantu dirinya kalau nggak menyuarakan aja lah ya soalnya para hewan ini sekarang pengen banget dibungkam. Belum sempat mengeluarkan kata-kata, tiba-tiba Nyonya Moribel datang di sana untuk menyambut mereka berdua yang ternyata Nyonya Moribel ikut menyusul. Setelah itu, Chistery lalu diminta oleh penyihir agung Oz untuk membuka tutup buku Grimmery yang setelah dibuka, buku Grimmery itu pun terlihat. Elphaba yang penasaran langsung mendekati buku itu dan buku itu semacam menyadari kedatangan Elphaba dan langsung terbuka sendiri. Dilihat dari ekspresinya, penyihir agung Oz dan juga Nyonya Moribel nampaknya terkejut ketika melihat akan hal itu. Penyihir agung Oz selalu menyampaikan kepada Elphaba bahwasannya Chistery itu sering banget lihat burung-burung dan dia pengen banget bisa terbang. Akankah Elphaba dapat membantu Chistery untuk terbang? Mendengar akan hal itu, Elphaba langsung mendekati buku Grimmery dan belum dicari apapun buku Grimmery seakan tahu apa yang diinginkan oleh Elphaba. Dengan membuka sebuah halaman untuk menerbangkan hewan. Nyonya Moribel lalu berkata, jikalau Elphaba tak dapat membaca buku Grimmery itu, jangan memaksakan. Namun tanpa diduga ternyata Elphaba dapat membaca buku Grimmery tersebut. Dan tiba-tiba... Tentu saja Chistery mendapatkan dua sayap di belakang punggungnya, namun efek samping dari penggunaan mantra itu Chistery merasa kesakitan. Bukan hanya Chistery saja, melainkan seluruh pasukan yang dinaungin oleh Chistery juga mendapatkan dua sayap tersebut. Elphaba berencana untuk membatalkan mantra itu, namun tanpa diduga Nyonya Moribel menyampaikan bahwasannya mantra yang sudah dirapalkan tak bisa ditarik kembali. Nyonya Moribel dan juga penyihir agung Oz sangat senang dengan kemajuan akan hal itu, di mana mereka berdua berencana untuk menyuruh para kera-kera itu menjadi mata-mata mereka di langit. Yang tanpa sengaja Elphaba mendengar akan hal itu. Elphaba langsung bertanya kepada mereka berdua, emangnya kalian mau mata-matain siapa? Terpaksalah penyihir agung Oz menyampaikan bahwasannya mereka akan memata-matai para hewan yang akan melakukan pemberontakan.
Mendengar akan hal itu, Elphaba pun langsung marah dan menyadari bahwasannya selama ini yang mendiskriminasikan para hewan adalah penyihir agung Oz dan juga Nyonya Moribel. Nyonya Moribel beralasan bahwasannya hal itu sendiri demi kebaikan para manusia yang tinggal di negeri Oz. Namun Elphaba menolak akan hal itu karena mereka semua tuh sebenarnya sama. Elphaba juga menyadari akan suatu hal, yaitu penyihir agung Oz ternyata tak dapat membaca buku Grimmery, yang tentu saja dia pun langsung memberikan buku Grimmery itu kepada penyihir agung Oz untuk membacanya. Bener aja dugaannya, ternyata penyihir agung Oz tak dapat membaca buku Grimmery itu. Jikalau penyihir agung Oz memang bisa membaca buku Grimmery itu sejak awal, pasti dari dulu udah dibikin tuh Cisteri udah punya sayap. Sekarang Elphaba tahu bahwasannya dirinya telah dimanfaatkan. Dia juga merasa kesal kepada penyihir agung Oz maupun dengan Nyonya Moribel. Elphaba juga menyampaikan selama ini yang ia idola-idolakan ternyata hanyalah seorang penipu belakang. Udah kehabisan hal-hal lainnya. Dari situlah penyihir agung Oz pun menawarkan sebuah tawaran yang sebenarnya nggak bakal bisa ditolak oleh manusia pada umumnya, yaitu tinggal di kota Zamrud, dapat kekayaan yang melimpah. Hal apapun yang pengen dilakuin oleh Elphaba bakal terwujud, semua hal bakal dipenuhin lah aspeknya oleh penyihir agung Oz. Namun dengan satu syarat, yaitu Elphaba harus menjadi tangan kanan dari penyihir agung Oz. Mendengar akan hal itu, Elphaba pun gak sudi dan pada akhirnya langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan mengambil buku Grimmery. Melihat semua yang terjadi, Galinda hanya diam saja sampai dimana Nyonya Moribel pun menyampaikan kepada Galinda untuk membujuk Elphaba kembali. Dengan cepat, Galinda pun langsung berlari menghampiri Elphaba, sementara itu Nyonya Moribel pun langsung mengumpulkan pasukan kera yang dimana dia pun memerintahkan pasukan kera itu untuk menangkap Elphaba. Awalnya para pasukan kera itu nggak mau, namun Nyonya Moribel memaksa pasukan kera itu untuk bergerak, kalau enggak keluarga mereka akan disiksa. Mau nggak mau pasukan kera itu pun pada berjalan untuk menangkap Elphaba. Di sisi lainnya kita pun diperlihatkan bahwasannya penyihir agung Oz memerintahkan pasukannya untuk menangkap Elphaba juga. Di sisi yang bersamaan, Elphaba yang sudah mulai terpojok berusaha diyakinkan oleh Galinda untuk kembali, namun Elphaba tetap lari saja yang memutuskan Galinda untuk ikut Elphaba. Di ruangan itu ada sebuah balon udara. Mereka pun berencana untuk pergi dari ruangan itu dengan menggunakan balon udara. Namun tanpa diduga balon udara yang sudah mulai menyala, para pasukan pun tiba di sana. Dengan kompak mereka berdua berhasil menyingkirkan para penjaga yang menaiki balon udara itu dan mereka pun akan siap pergi dari kastil tersebut. Namun salah satu penjaga ternyata berhasil menutup akses keluar yang mengakibatkan balon udara pun meledak dan bahkan kebakaran hebat pun terjadi. Untungnya Elphaba dan juga Galinda berhasil menyelamatkan diri lalu lari ke sebuah ruangan dan mengunci ruangan tersebut. Di sana Galinda pun gak habis pikir dengan apa yang ditolak oleh Elphaba, karena tentu saja jikalau Elphaba menerima semua tawaran itu, Elphaba bakal disukai oleh banyak orang dan bahkan bisa hidup enak. Gak bakal tuh Elphaba dikucilin lagi, namun Elphaba menyampaikan dia gak bisa menerima sebuah tawaran yang bertentangan dengan hati nuraninya. Tiba-tiba sebuah siaran pemberitahuan pun berlangsung, yang ternyata siaran pemberitahuan itu berasal dari Nyonya Moribel. Nyonya Moribel menyampaikan kepada penduduk negeri Oz untuk menangkap Elphaba jikalau melihatnya karena Elphaba sudah berubah menjadi penyihir jahat. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, Elphaba telah mencuri Grimmery yang udah turun-temurun diwariskan oleh penyihir dahulu. Yang pokoknya mereka tuh kayak manipulatif gitu, membalikan fakta yang ada. Mendengar siaran langsung itu, Elphaba ternyata nggak takut sama sekali dan yang harusnya takut adalah Nyonya Moribel dan juga penyihir agung Oz. Karena pintu mereka sebentar lagi akan didobrak, Elphaba berencana untuk membaca lagi mantra terbang, namun tanpa diduga di tengah-tengah pelafalannya langsung dihentikan oleh si Galinda. Galinda berkata dia nggak pengen Elphaba merasa kesakitan kayak keras sebelumnya, namun Elphaba hanya bisa emot batu karena tentu aja dia udah merapalkan mantranya. Dan tiba-tiba Elphaba langsung mengajak Glinda untuk ikut bersama dirinya. Namun Glinda yang menyadari Elphaba sedang merasa kedinginan, dia pun mengambil sebuah kain hitam dan mengalungkannya. Setelah itu mereka berdua yang akan pergi, namun sangat disayangkan penjaga udah membobol pintu itu dan langsung mengejar mereka.
Glinda pun berhasil tertangkap yang mengakibatkan Glinda menyuruh Elphaba untuk cepat melarikan diri dari sana dan Elphaba pun langsung pergi dari tempat tersebut. She hasn't done anything wrong! I'm the one you want! It's me! Setelah berhasil terbang dengan menggunakan sapu terbang, Elphaba lalu menggocek beberapa pasukan kera yang mengejar dirinya dan pada akhirnya Elphaba berhasil pergi menghilang begitu saja. Setelah itu, Elphaba pun menjadi buronan seantero negeri Oz yang tentu saja kabar itu sendiri didengar oleh sang ayah maupun adiknya. Ayahnya pun langsung drop dan juga sakit-sakitan ketika mendengar bahwasannya anaknya menjadi penyihir jahat. Teman-temannya yang berada di Universitas Sis pun seakan tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Elphaba. Setelah itu, Nyonya Morrible yang merasa bahwasannya Galinda masih ada potensi, dia pun berencana untuk menjadikan Galinda senjata di masa depan nanti untuk melawan Elphaba. Dan setelah itu, Nyonya Morrible pun melatih Galinda untuk mengeluarkan kemampuan sihirnya. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Sebenarnya ada beberapa scene yang menampilkan masa depan, yaitu di awal-awal film. Kayak Galinda tuh menceritakan tentang kilas balik masa lalunya. Sebenarnya hal itu nggak penting-penting amat karena cuma ada 2 menit doang di adegan itu. Gua sengaja nggak masukin biar ceritanya tuh nggak belibet. Karena sequel keduanya sebentar lagi akan rilis, yaitu Wicked for Good yang akan rilis di bulan November tanggal 21 ini. Jadi ya kita nantikan aja gimanakah kelanjutan antara Galinda dan juga Elphaba. Dan pesan-pesan yang bisa gue sampaikan kepada kalian adalah orang jahat tak semata-mata mereka terlahir menjadi seorang villain, melainkan mereka terlahir dari orang baik yang tersakiti. Gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar seperti Mang Editor dan lain sebagainya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next konten berikutnya. Bye-bye!